Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Episode hari ini saya ingin mengajak Anda menginfokan progres normalisasi di pinggir Sungai Ciliwung, segmen Kelurahan Rawajati RW 07, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Normalisasi ini dijalankan oleh Dirjen SDA Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane BBWSCC, Kementerian PUPR melalui kontraktor Kifon Kencana Sejahtera Bersama KSO dengan konsultan PT Dinar Rianda KSO PT Ika Adya Perkasa. Seperti biasa, dalam info ini Jelajah Jakarta selalu turun ke lokasi proyeknya langsung dan menjumpai salah seorang pimpinan proyek yang bisa diwawancarai. Sehingga info dalam konten ini bukan sekedar narasi, melainkan konten padat bergizi. Makanya untuk liputan-liputan infrastruktur, pantengin terus Jelajah Jakarta supaya nggak ketinggalan info. Bagi Anda yang belum subscribe dulu dan share jika informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sobat Jelajah Jakarta, hari ini di proyek normalisasi Rawajati ini saya menjumpai Bang Taufik Rizkiana Putra selaku inspektor pengawas. Info Bang Taufik, setelah kelar melakukan pekerjaan pemasangan seat pile sepanjang bulan Juli, sejumlah seat pile pun sudah dipotong sesuai dengan ketinggian yang direncanakan. Dari bulan Juni kita udah mulai action. Ada pekerjaan seat pile di area sana. Area seat pile-nya sudah dipotong sesuai ketinggian yang direncanakan. Untuk top dari seat pile yang telah dibobok ini dipasang besi UNP. Lalu dipasang pembesian untuk capping beam supaya top seat pile itu sama seperti pekerjaan existing di sana. Sobat Jelajah Jakarta, ini adalah seat pile yang berada di hilir atau seat pile existing, persis di belakang gedung Pusdiklat Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Seat pile existing ini sudah lama dibangun sendiri oleh BPK RI, di mana bertujuan agar tanah Pusdiklat tidak longsor ke Sungai Ciliwung. Makanya seat pile yang dipancang menggunakan besi baja. Selain seat pile baja, untuk menahan tanah di samping jalan dibangun retaining wall atau dinding vertikal sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Lalu untuk pekerjaan selanjutnya ada balok pengikat dari back pile ke seat pile yang berfungsi sebagai penahan, Pak, supaya tidak ada gaya longsoran yang berlebih nanti, Pak, supaya tidak roboh seperti itu. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana dikatakan Bang Taufik tadi, seat pile yang sudah dipotong sesuai ketinggian telah dipasang besi di depannya. Itu adalah besi UMP, Sobat Jelajah Jakarta. Lalu top capping beam dipasangi besi. Hal tersebut agar kualitasnya sama seperti seat pile existing ini, Sobat Jelajah Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, teman-teman pekerja ini sedang melakukan pembesian dan bagisting sebelum melakukan pekerjaan pengecoran. Pengecoran yang akan dilakukan bukan cuma untuk top capping beam, melainkan juga pengecoran untuk balok pengikat. Pasti sebagian Anda bertanya, apa sih itu balok pengikat? Perhatikan betonan vertikal itu disebut sebagai betonan pengikat. Betonan pengikat itu menyambung dari back pile ke seat pile. Jadi ada back pile yang sudah dipancang di belakang seat pile, lalu kemudian diikat dengan beton pengikat. Begitulah teknisnya. Mungkin untuk kedepannya ada pekerjaan pemasangan box culvert untuk buangan dari area warga ke Sungai Kali Ciliwung ini, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, perhatikan tanah di depan seat pile yang sudah dibangun ini. Info dari Bang Taufik, normalisasi di Kelurahan Rawajati ini tidak akan menambah
perluasan Sungai Ciliwung. Jadi kalau ada narasi yang mengatakan gara-gara normalisasi Sungai Ciliwung jadi luas atau lebar, itu hoax ya Sobat Jelajah Jakarta. Sungai Ciliwung tidak dilebarkan, melainkan lebarnya sesuai lebar existing. Lalu tanah di depan seat pile atau di pinggir Sungai Ciliwung ini akan diapakan? Akan dirapikan tentunya, sebagian tanah dibuang. Dan juga ada pekerjaan buangan tanah, karena tanah di sungai ini lumayan banyak, jadi dibuang ke luar, Pak. Ini direncanakannya seperti ini saja, Pak. Kita tidak ada penambahan luasan area sungai, Pak ya. Jadi untuk rencananya seperti ini saja, tapi untuk areanya dirapikan jadi seperti yang ada di area seberang sana, Pak. Mungkin area sini tanah saja, tapi nanti area sini ada pekerjaan dinding parapet ya, Pak ya, sama jalan infeksi. Sobat Jelajah Jakarta, perhatikan truk-truk yang ada di area proyek ini. Truk-truk ini standby untuk mengangkut sebagian tanah yang ada di pinggir Sungai Ciliwung ini untuk dibuang. Sekali lagi saya infokan ya, normalisasi di Sungai Ciliwung ini tidak melakukan pekerjaan pelebaran sungai. Tanah-tanah ini dirapikan dan sebagian diangkut oleh truk untuk dibuang. Lebar ininya disamakan nanti. Area smooth mengikuti alur sungainya, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, yang menarik dari normalisasi ini, ketika hujan deras di Jakarta beberapa hari lalu, kondisi di Rawajati RW 07 ini tidak mengalami banjir, termasuk genangan. Padahal info dari Mas Taufik nih, sampai dengan Selasa 24 September 2024 kemarin, progres pekerjaan normalisasi kurang lebih baru mencapai 30-40%. Hebat ya, baru 30-40%, normalisasi belum kelar, manfaatnya sudah dirasakan oleh warga sekitar Sungai Ciliwung ini. Untuk sekarang sih, Pak, setelah hujan kemarin, air naik hanya sampai top beam sini saja, Pak. Tidak sampai naik ke atas ini. Karena mungkin di area hulu dan hilirnya sudah dinormalisasi juga, Pak. Jadi tidak banjir ekstrim seperti tahun 2000 berapa gitu ya, Pak, ya, di area sini. Untuk perkiraan progres ini tuh setelah rapat mingguan kemarin ya, Pak, ya, ada di 30-40% lah, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, sejauh ini tidak ada kendala teknis yang berarti. Semua material proyek on-site-nya atau ketersediaannya selalu tepat waktu. Lalu saat pemasangan seat pile, back pile tidak mengalami kendala. Yang terpenting tentunya area normalisasi di Rawajati RW 07 ini sudah dibebaskan oleh Dinas Sumber Daya Air Jakarta dengan pemberian ganti untung. Sampai sekarang sih kendala alhamdulillah belum ada ya, Pak ya. Karena untuk material onsite-nya cepat, tidak ada kendala. Untuk pemasangan seat pile tidak ada juga, karena bersyukurnya area ini sudah disterilkan ya, Pak ya. Di area sana juga sudah dihalang-halang pagar, jadi mungkin area untuk debu dan bising gitu juga lumayan berkurang lah, Pak, ke warganya ya. Jadi warga juga banyak mendukung karena proyek ini juga untuk keamanan mereka juga ya, Pak ya, supaya tidak banjir lagi insya Allah ke depannya. Kalau mungkin pas air naik, kalau hujannya di Bogor ya, Pak ya, itu udah 2 kali air naik tapi tidak sampai ke atas, hanya sampai seat pile saja, Pak. Jadi tidak sampai ke atas ini. Mungkin ada hujan air naik juga, kerjaan yang lain masih bisa terlaksana gitu, Pak, karena tidak terlalu berpengaruh lah, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, seperti yang diungkapkan Bang Taufik tadi, warga di pinggir Sungai Ciliwung Rawajati RW 07 ini memang sangat mendukung pelaksanaan normalisasi. Itu juga yang menyebabkan pekerjaan normalisasi yang dilakukan oleh Dirjen SDA Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane BBWSCC Kementerian PUPR melalui kontraktor relatif berjalan mulus. Ya, benar, Pak, support.
pas sosialisasi pertama kan sebelum dikerjakan, kita sosialisasi dulu dari pelaksana sama pengawas ya Pak ya, kepada warga-warga. Alhamdulillah warga juga banyak mendukung Pak. Ya, karena emang terbantu juga ya Pak ya, karena sebelum ini mungkin kalau hujan tuh ada was-was ya Pak ya, takut banjir lagi ke rumahnya. Tapi setelah ada sosialisasi, ya banyak mendukung. Alhamdulillah RT RW-nya juga memfasilitasi kita juga Pak. Ya alhamdulillah saya sebagai RT di sini gitu kan, RT 004. Ya alhamdulillah setelah disebut saya ini gitu kan, ya syukur-syukur pihak pemerintah ini gitu kan untuk membereskan lebih cepat lagi. Seperti yang contoh wilayah percontohan kayak di Tebet, ya mungkin ya syukur-syukur di sini itu di RW 0 itu seperti itu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, begitulah info progres normalisasi di Kelurahan Rawajati RW 07 ini. Karena Anda bisa melihat langsung saya turun langsung ke area proyek, bukan sekedar mendokumentasikan dari seberang Sungai Ciliwung lalu membuat narasi. Dan tentu saja konten ini juga mewawancarai Bang Taufik untuk mengetahui progresnya. Makanya ikuti terus progres pembangunan normalisasi Rawajati ini hanya di Jelajah Jakarta ya. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.